Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi pengembangan komunitas Kria. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai metode pengumpulan data. Karena kan suatu saat nanti ketika teman-teman terjun ke lapangan, itu pasti akan mencoba untuk mengumpulkan data, kira-kira target sasar ini habit-nya seperti apa sih? Terus juga nilai plus yang ada, potensi yang ada pada target sasar itu apa sih? Nah, itu bisa diperoleh dengan cara, ya itu tadi pengumpulan data. Ada tiga teknik sebenarnya, ada 3 cara. Observasi, wawancara, dan kuesioner. Yang pertama kita bahas tentang observasi dulu. Observasi adalah pengumpulan data melalui sumber langsung di lapangan dengan cara melihat dan memperhatikan interaksi hingga ikut merasakan perilaku dari sebuah fenomena atau kejadian di suatu tempat. Nah, jadi kalian ya dalam tanda kutip ya berinteraksi langsung gitu loh. Tidak kan kalau wawancara mah hanya dengan satu orang atau beberapa orang. Nah, kalau observasi, skalanya lebih besar. Kita melihatnya, kita melihat perilaku di sini, interaksi. Makanya tadi ada keyword memperhatikan interaksi hingga ikut merasakan perilaku. Jadi ada perasaan terlibat di sini. Pengumpulan data observasi itu dilakukan dengan melihat atau mengamati objek, subjek, atau peristiwa. Jadi, pada intinya adalah observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung. Nah, timbul pertanyaan nih, apa aja sih yang perlu dinilai dalam observasi? Yang pertama adalah ya pasti bentuk atau visual objek. Yang kita lakukan apa? Amati bentuk, gedung, rumah, atau lingkungan, atau bahkan sedetil seperti kebersihan lingkungan. Terus yang kedua adalah perhatikan cuacanya. Apakah daerah panas, daerah dingin, daerah banjir, atau tidak. Terus yang ketiga adalah perhatikan personal anggota. Perlu dicatat itu, ada berapa sih ada berapa sih anggota yang terdapat di komunitas tersebut atau di target sasar tersebut, dari daerah mana, gendernya pria atau wanita ada berapa, terus juga orang dewasa ada berapa, anak kecil ada berapa. Catat sedetil mungkin untuk keperluan data kita. Sesuai namanya, bentuk atau visual objek ya pasti sesuatu yang bisa kita lihat dari mata ya, bisa kita lihat secara langsung gitu loh. Ya memang visual lah intinya mah. Terus yang kedua, itu ada perilaku. Nah, yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah bagaimana orang-orang bersikap. Terus, apa saja kegiatan sehari-hari mereka. Terus, apa saja program yang sudah ada. Terus, ya apa saja kesulitan yang dihadapi dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Ya memang seputar perilaku ya. Pokoknya behavior mereka aja gitu loh. Interaksi mereka sesama mereka, interaksi mereka mungkin dengan atasan mungkin ya gitu loh. Mungkin juga dengan yang bawahan gitu gimana, terus juga interaksi mereka dengan kamu mungkin ya, dengan kalian semua, yang mana ya pastilah mereka secara tidak langsung sadar gitu loh kalau kita ada di sana untuk mengamati apakah ada sesuatu yang berubah atau tidak. Nah, ini sangat menarik untuk diamati sebenarnya, poin perilaku ini. Nah, terus yang ketiga itu adalah interaksi. Yang pertama, lihat bagaimana orang-orang berkomunikasi satu sama lain. Apa saja yang dilakukan saat berinteraksi antar anggota. Adakah mitra atau rekan komunitas lain dalam melakukan kegiatan? Terus yang terakhir adalah,
adakah kendala berinteraksi dengan pemerintah atau dalam mewujudkan program komunitas. Nah, mungkin di sini agak lebih berat ya poin interaksi ini. Intinya ya kalian harus tahu dulu kalian mau mengobserv apa gitu loh. Ya kalau memang misalnya perlu sampai hal yang sedetil ini ya lakukan. Kalau misalnya tidak ya ya secukupnya pun ya tidak masalah sih sebenarnya, asal ya sudah terpenuhi apa yang kalian butuhkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi, yang pertama adalah pastikan bahwa objek atau peristiwa yang akan Anda amati benar-benar kasat mata atau terdeteksi oleh panca indera, terutama mata ya teman-teman, penglihatan. Yang namanya observasi ya pasti melihat ya, mengamati gitu loh. Yang benar-benar kasat mata itu aja intinya yang pertama. Kedua adalah gunakan prinsip 5W dan 1H sebagai pedoman pengamatan. Yang ketiga, terdapat objek atau peristiwa yang mengandung sensitivitas yang tinggi, pengamatan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan suasana yang dapat mempengaruhi originalitas objek atau peristiwa. Selain itu, kegiatan observasi yang dilakukan jangan sampai membahayakan observer sendiri. Kalau boleh dimisalkan mungkin misalkan seperti ini ya, ketika sedang rapat mungkin ya dan kalian kebetulan hadir di situ, jangan sampai yang tiba-tiba rapatnya aktif karena sedang diamati, tiba-tiba rapatnya jadi kaku, nggak ya boring ya, nggak seperti biasanya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kalau ada yang agak-agak mengarah ke sana ya, jadi teman-teman harus apa ya, maksudnya tuh kayak berpandai-pandai lah, jangan sampai event yang harusnya A tiba-tiba B gara-gara ada kehadiran kita di situ. Terus yang keempat, untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap objek atau peristiwa-peristiwa tertentu, observer dapat melakukan pengamatan terlibat atau berpura-pura berpartisipasi. Misal ya, komunitas sasar teman-teman semuanya ada melakukan semacam kegiatan lah, anggaplah bakti sosial gitu misalnya, atau bagi-bagi sembako. Kalian mah ikut aja gitu, ikut aja nggak apa-apa. Ini yang dimaksud dengan observasi partisipasi. Ikut aja di situ. Di situ kalian bisa langsung ngelihat loh interaksi sesama mereka gimana, kelakuan lagi saya bahasanya. Maksudnya kayak perilaku mereka gimana, hubungan antar atasan bawahan itu gimana. Sangat sebuah langkah yang tepat sih kalau memang misalkan kalian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi terhadap segala kegiatan mereka. Nah, yang kelima, terakhir, lengkapi diri dengan catatan pengamatan dan kamera. Jangan lupa mencatat, karena tidak mungkin, jangan sampai ada yang terlewat oleh kita sih. Kita tidak boleh melewatkan segala sesuatunya. Kalau misalnya pakai handphone pun, hindari sih ya, agak kurang sopan sebenarnya mah. Lebih baik ya di foto, mungkin handphone hanya sebagai foto aja, bukan nyatat di handphone gitu. Lebih baik kalau ingin mencatat ya bawa buku kecil dan sebagainya. Nah, yang kedua itu wawancara. Cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Jenis wawancara itu ada dua, wawancara terencana, dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk melakukan 5 wawancara terencana, wawancara terlebih dahulu harus menyiapkan interview guide, itu pedoman ya, dan menentukan narasumber atau informan yang relevan. Yang kedua adalah wawancara insidental.
wawancara kurang memungkinkan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, mengingat objek atau peristiwa yang terjadi bersifat insidental atau tidak terencana. Kendati demikian, bukan berarti bahwa pewawancara tidak memiliki pengetahuan mengenai cara atau aturan wawancara tertentu. Ya, maksudnya sih kalau boleh diartikan ya teman-teman, wawancara terencana ya kita bikin janji gitu loh. Kita udah nyusun pertanyaannya terlebih dahulu. Gitu. Sedangkan yang insidental adalah ya seperti namanya ya insidental aja gitu loh. Kesempatan datangnya tiba-tiba dan ya kita lebih banyak improve kali ya terhadap pertanyaannya. Hal yang perlu diperhatikan ketika wawancara. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, menentukan responden atau narasumber. Yang ketiga, merumuskan panduan wawancara. Yang keempat, mempersiapkan alat bantu, alat tulis, perekam, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan waktu dan tempat yang nyaman bagi pewawancara maupun responden. Sedangkan yang keenam, memunculkan sikap aktif listening, empati, dan netral dalam respon jawaban. Poin nomor 6 sih agak menarik sih sebenarnya, Mah. Jadi, ketika layaknya ngobrol lah ya sama seseorang, Mah. Ketika lagi ngobrol kan agak kurang sopan ya kalau lawan bicara kita ngomong, udah kita biasa aja gitu, tanpa ekspresi. Kan agak tidak baik sih hal-hal yang seperti itu, Mah. Jadi, reaksi itu penting terhadap suatu statement yang dikeluarkan oleh si yang kita wawancarai. Nah, informasi yang baik setidaknya harus memenuhi unsur 5W dan 1H, yaitu what, who, where, why, when, dan how. Ini mencakup kegiatan sehari-hari masyarakat, interaksi antar warga, program yang dilaksanakan oleh warga atau pemerintah setempat atau swasta. Yang keempat adalah manfaat yang dirasakan. Yang kelima, kendala yang terjadi. Yang keenam, ciri khas potensi masyarakat lingkungan. Yang ketujuh, harapan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, kan teman-teman pada mata kuliah ini kan memang menyasar komunitas sasar ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan itu mencakup ke-7 poin ini sih. Kira-kira kendala yang mereka hadapi itu apa, potensi yang mereka punyai apa, gitu loh. Ya, rumusnya adalah 5W dan 1H ini. Tapi pertanyaannya itu mencakup yang si 7 poin ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Jenis-jenis kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah kuesioner penelitian yang memberi kesempatan pada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang tercantum. Peneliti perlu memperhatikan daftar pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner penelitian itu mudah dipahami apa tidak. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan kuesioner, yang perlu menjadi pusat perhatian adalah bahasanya jangan ribet. Pastikan bahasanya gampang dimengerti. Karena kan kita bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang yang random nih. Belum tentu apa yang kita pahami, belum tentu apa yang kita maksudkan itu bisa diterima oleh mereka gitu loh. Sorry, maksudnya bisa dimengerti oleh mereka. Jadi pastikan tata bahasanya itu yang umum atau gampang dimengerti lah. Itu poin pentingnya. Nah, yang kedua adalah kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup adalah kuesioner penelitian dengan daftar pertanyaan atau pernyataan
pertanyaan yang sudah dilengkapi pilihan jawabannya sekaligus. Umumnya, kuesioner tertutup ini menggunakan pilihan jawaban seperti ya atau tidak dan sebagainya. Penelitian dengan kuesioner tertutup ini termasuk cukup efektif karena responden bisa langsung memberikan tanda centang dalam kolom jawaban yang sudah disediakan. Seperti yang terlihat di contoh ya, ya betul sekali sih memang. Jadi responden cuma ngasih tanda centang aja, kita sudah menyediakan pilihan jawabannya gitu loh. Ya seperti yang sering banget teman-teman lakukan lah ya, setuju, tidak setuju, dan sebagainya, iya atau tidak, gitu sih. Intinya dari kuesioner tertutup ya gitu aja sih. Nah, yang ketiga adalah kuesioner campuran. Kuesioner campuran adalah kuesioner penelitian dengan perpaduan antara kuesioner terbuka dan tertutup. Metode penelitian ini digunakan untuk membahas topik lebih dalam. Umumnya, para peneliti menggunakan kuesioner campuran untuk mendapatkan serangkaian data-data penelitian yang berupa angka. Nah, pasti teman-teman juga sering banget lah dapat yang seperti ini. Ada yang jawabannya sudah disediakan, seperti contoh ya, tertarik, tidak, ragu-ragu, ingin tahu lebih lanjut. Nah, ini kan jenis yang tertutup. Nah, ya kalau yang ini terbuka ya pasti kita harus mengetikkan jawaban dari kitanya sih. Ya seperti yang dijelaskan juga, hal ini bertujuan untuk membahas topik lebih dalam. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kuesioner, yang pertama adalah ya pasti sederhana. Meskipun panjang, tapi pastikan sesederhana mungkin sih, terutama di bagian kata-katanya ya. Tata bahasanya maksud saya ya, gampang dimengerti atau tidak. Terus yang kedua, ukurannya jelas. Maksudnya di sini mungkin batasan mungkin ya, waktu, jumlah, frekuensi, dan sebagainya. Terus pertanyaan tidak bertele-tele dan tidak membingungkan, to the point aja gitu loh. Terus jumlah pertanyaan yang tidak memberatkan atau menghabiskan waktu responden. Tapi perlu dicatat juga, pastikan kebutuhan kita juga sudah terpenuhi gitu sih, teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya itu, mohon maaf, pertanyaannya itu mencakup ya pasti kegiatan sehari-hari masyarakat, terus juga interaksi antar warga, program yang dilaksanakan oleh warga, pemerintah setempat atau swasta, manfaat yang dirasakan, terus kendala yang terjadi itu apa, ciri khas potensi masyarakat atau lingkungan, harapan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Ya, seperti yang tadi sempat saya bilang sih, ya karena memang scope kita ya di pengembangan masyarakat gitu loh. Jadi 7 poin ini tuh yang sangat penting untuk kalian tanyakan. Ya selebihnya mah jika kalian ada keinginan untuk menambahkannya mah silakan aja gitu loh. Yang paling penting adalah 7 poin ini. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait metode pengumpulan data atau assessment, dan silakan mempraktekkan di target sasar kalian, di komunitas sasar kalian. Nah, ya jangan sampai jangan sampai di jangan sampai beranggapan bahwa ini tuh memberatkan sih teman-teman semuanya. Dicoba dulu aja dan insya Allah nanti akan ketemu sendiri asiknya. Manfaatnya gede banget kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat semuanya.